Teman-teman YouTube, selamat datang di kanal kami, tempat kisah-kisah seru dan penuh makna menanti untuk kalian. Hari ini, kami akan membagikan cerita yang penuh misteri dan keberanian, tentang seorang paman yang rela menembus bahaya demi menyelamatkan keponakannya yang hilang. Semua nama, tempat, dan detail dalam cerita ini telah disamarkan, tetapi pesan dan emosi di baliknya tetap nyata. Jadi, siapkan diri kalian untuk mengikuti perjalanan penuh tantangan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Desa Lembah Hijau terletak di kaki gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh hutan lebat yang tampak tak berujung. Desa ini tenang dan damai, dihuni oleh penduduk yang hidup sederhana dengan bertani dan memelihara ternak. Namun, ada satu tempat yang membuat semua orang enggan mendekat, bahkan sekadar menyebut namanya. Tempat itu adalah lembah terlarang, lembah curam yang membentang seperti jurang raksasa di sisi timur desa. Lembah ini sudah lama menjadi simbol misteri dan bahaya bagi para penduduk. Penduduk desa percaya bahwa lembah terlarang adalah tempat yang penuh bahaya. Banyak cerita yang beredar, dari kecelakaan tragis hingga orang-orang yang hilang tanpa jejak. Salah satunya adalah kisah seorang pemburu yang tersesat di lembah itu bertahun-tahun lalu. Ia ditemukan dalam keadaan selamat, tetapi sejak saat itu tidak pernah berbicara lagi. Ketakutan kolektif inilah yang membuat lembah itu jarang dijelajahi, bahkan oleh penduduk desa yang pemberani. Namun, semua berubah ketika Adi, seorang anak desa berusia 13 tahun, menghilang 3 minggu lalu. Adi terakhir terlihat bermain di dekat ladang yang tidak jauh dari tepi lembah. Orang tuanya panik ketika ia tidak pulang saat malam tiba, dan penduduk desa segera berkumpul untuk mencarinya. Berhari-hari mereka menyusuri ladang, hutan, hingga mendekati lembah. Tetapi tak ada tanda-tanda keberadaan Adi. Suasana desa yang biasanya tenang kini berubah menjadi penuh kecemasan. Lembah terlarang bukan hanya curam, tetapi juga memiliki medan yang berbahaya. Jalannya licin, dipenuhi batu tajam, dan seringkali terjadi longsor kecil. Hanya mereka yang sangat berpengalaman yang berani melintasi jalurnya. Namun, lembah itu juga memiliki daya tarik tersendiri. Sebuah cerita lama menyebutkan bahwa di balik lembah terdapat air terjun tersembunyi yang sangat indah. Adi pernah mendengar cerita ini dari kakeknya, dan ia sering membicarakan keinginannya untuk melihat air terjun tersebut. Desa Lembah Hijau kini seolah kehilangan cahayanya. Malam-malam terasa lebih sunyi, dan penduduk menjadi waspada. Anak-anak tidak lagi bermain di luar, dan para petani enggan bekerja terlalu dekat dengan lembah. Ketakutan akan nasib Adi membuat suasana desa dipenuhi rasa bersalah. Tidak ada yang tahu harus berbuat apa lagi, hingga seorang pemuda bernama Rama kembali ke desa setelah 10 tahun pergi merantau. Rama, yang dikenal sebagai pendaki handal di masa mudanya, memutuskan untuk mengambil risiko dan mencari keponakannya di lembah terlarang. Rama kembali ke desa Lembah Hijau dengan tujuan yang jelas, menemukan keponakannya, Adi, yang hilang di lembah terlarang. Rama adalah seorang pria muda yang tangguh dan pemberani. Selama masa mudanya, ia dikenal sebagai pendaki gunung yang andal. Namun setelah sekian lama merantau ke kota, ia tidak pernah kembali ke desa. Kepulangannya kali ini membawa harapan baru bagi penduduk desa yang merasa putus asa. Setelah bertemu dengan keluarga Adi, Rama mendengarkan detail terakhir sebelum keponakannya menghilang. Ibunya menceritakan bahwa Adi sering berbicara tentang air terjun tersembunyi di balik lembah, sebuah tempat yang dianggap mustahil dijangkau. Ayah Adi menunjukkan beberapa barang milik anaknya yang ditemukan di ladang, termasuk buku catatan kecil yang berisi gambar sederhana jalur menuju lembah. Dari sana, Rama yakin bahwa Adi mungkin mencoba mencari air terjun itu sendiri. Sebelum Rama berangkat, beberapa penduduk desa, termasuk tetua desa, mencoba memperingatkannya. Mereka mengingatkan tentang bahaya lembah, jalurnya yang curam, longsoran yang sering terjadi, dan hewan liar yang mungkin mengintai. Namun, Rama tetap teguh pada keputusannya. Adi adalah keluarga saya. Kalau saya tidak mencoba mencarinya, siapa lagi yang akan melakukannya? Jawab Rama dengan suara mantap. Rama menghabiskan malam itu mempersiapkan peralatan untuk perjalanan ke lembah. Ia membawa tali, peta sederhana, botol air, dan pisau kecil yang selalu ia gunakan saat mendaki. Sebelum berangkat di pagi hari, ia berdiri sejenak di depan ladang tempat jejak Adi terakhir ditemukan.
Dengan tatapan serius, ia berdoa dalam hati agar perjalanannya membawa hasil yang baik. Di pagi yang cerah, Rama memulai langkah pertamanya ke lembah terlarang. Jalur setapak yang ia lewati terasa asing dan jarang dilalui, dipenuhi semak belukar dan tanah yang licin. Angin dingin bertiup pelan, seolah membawa bisikan dari lembah. Meski jalurnya sulit, Rama terus melangkah dengan hati-hati. Ia tahu, perjalanan ini akan menjadi ujian keberanian dan kesabarannya. Rama melangkah dengan hati-hati memasuki lembah terlarang. Udara semakin dingin, dan kabut mulai menyelimuti jalan setapak yang dipenuhi bebatuan tajam. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti dinding alami yang mengurungnya. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah lembah ini mencoba menghalangi siapa saja yang berani masuk. Namun, Rama terus melangkah dengan penuh keyakinan, meski rasa takut perlahan muncul di hatinya. Setelah berjalan selama beberapa jam, Rama menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Di antara tumpukan daun kering di jalan setapak, ia melihat jejak kaki kecil yang sudah samar, seolah tertinggal oleh seseorang yang berjalan beberapa hari lalu. Jejak itu tampak mengarah ke jalur yang lebih curam. Dengan napas yang semakin berat, Rama merasa bahwa ia semakin dekat dengan petunjuk tentang keberadaan Adi. Rama mengikuti jejak itu hingga ia tiba di sebuah tanjakan curam yang licin karena ditumbuhi lumut. Batu-batu kecil sering berguling di bawah langkahnya, membuat perjalanan semakin sulit. Beberapa kali ia hampir terpleset, tetapi tali yang ia bawa membantu menstabilkan dirinya. Sambil menahan napas, Rama terus memanjat, berharap bahwa usaha ini akan membawa hasil. Setelah melewati tanjakan, Rama menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah botol air plastik yang tergeletak di balik semak-semak. Botol itu jelas milik Adi, karena ada tanda kecil berupa stiker superhero yang ditempelkan di sisi botol. Rama memeriksa sekeliling dengan hati-hati, tetapi tidak menemukan tanda-tanda lainnya. Meski begitu, penemuan ini memberi harapan bahwa Adi mungkin masih berada di sekitar lembah. Meski menemukan petunjuk pertama, Rama merasa semakin tegang. Suara dedaunan yang bergesekan dan langkah-langkah kakinya sendiri menggema di antara pepohonan, menciptakan suasana yang mencekam. Ia mulai bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi pada Adi di tempat ini. Namun, tidak ada waktu untuk mundur. Dengan botol plastik di tangannya, Rama memutuskan untuk terus mengikuti jalur yang tampaknya menuju lebih dalam ke lembah. Setelah berjalan mengikuti jejak kaki kecil di tengah kabut yang semakin tebal, Rama menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Sebuah celah sempit di antara dua batu besar yang tertutup semak-semak lebat. Celah itu tampak seperti pintu masuk ke sebuah gua. Dengan hati-hati, Rama menyibak semak-semak tersebut dan melangkah masuk. Udara di dalam gua terasa lebih lembab dan dingin, serta dipenuhi aroma tanah yang basah. Ia menyalakan senter kecil dari ranselnya untuk melihat lebih jelas. Begitu masuk ke dalam gua, Rama melihat beberapa tanda yang membuat jantungnya berdebar. Di lantai gua yang lembab, ia menemukan bekas kaki kecil yang meninggalkan jejak lumpur. Tak jauh dari sana, terlihat sisa makanan berupa bungkus permen yang sudah robek. Hatinya berbisik bahwa ini pasti milik Adi. Namun, suasana gua yang gelap dan sunyi membuatnya tetap waspada terhadap kemungkinan bahaya. Lebih dalam ke dalam gua, Rama menemukan kain sobek berwarna biru yang tergantung di ujung batu tajam. Ia mengenali kain tersebut sebagai bagian dari baju yang dikenakan Adi saat terakhir terlihat. Kain itu memberikan harapan sekaligus kekhawatiran. Rama mulai bertanya-tanya, apakah Adi terluka saat mencoba melarikan diri, ataukah ia terjebak di gua ini? Ketika mencoba melangkah lebih jauh, Rama dihadapkan pada rintangan. Sebuah longsoran batu kecil menghalangi jalur gua. Batu-batu besar berserakan di lantai, seolah baru saja jatuh dari atap gua. Rama berhenti sejenak untuk memeriksa situasi. Longsoran ini membuat jalur menjadi sempit, tetapi ia melihat celah kecil yang cukup untuk dilalui. Dengan hati-hati, ia merangkak melewati celah tersebut, berharap menemukan petunjuk lebih lanjut tentang keponakannya. Di ujung gua, Rama menemukan sesuatu yang membuatnya hampir tidak percaya. Sebuah tempat yang tampak seperti tempat berlindung darurat dengan sisa ranting kecil yang digunakan sebagai alas tidur. Ada bekas bara api yang sudah lama padam, membuktikan bahwa seseorang pernah berada di sini. Meskipun ia tidak menemukan Adi, Rama yakin bahwa keponakannya pernah bertahan di tempat ini. Dengan perasaan campur aduk, ia berjanji dalam hati untuk terus mencari, apapun risikonya.
Setelah keluar dari gua, Rama melanjutkan perjalanannya mengikuti arah jejak yang ia temukan sebelumnya. Jalur yang ia lalui menjadi semakin menurun dan licin. Batu-batu kecil seringkali berguling di bawah kakinya, membuat langkahnya semakin sulit. Rama menggunakan tali yang ia bawa untuk menyeimbangkan diri saat melewati jalanan sempit di tepi tebing. Meski medan semakin berbahaya, tekadnya untuk menemukan Adi membuatnya terus melangkah. Di tengah perjalanan, Rama mendengar suara gemerisik dari semak-semak di dekatnya. Ia berhenti sejenak, mencoba mengendalikan napas dan memperhatikan sumber suara. Tiba-tiba, seekor rusa kecil berlari keluar dari semak-semak, tetapi di belakangnya terdengar langkah berat yang mendekat. Rama segera menyadari bahwa ia berada di jalur perlintasan hewan liar. Ia merunduk di balik batu besar untuk menghindari ancaman, berharap situasi segera tenang. Saat Rama melanjutkan perjalanan, ia melewati area yang penuh dengan batu besar dan tanah yang tidak stabil. Tanpa disangka, sebuah batu besar tergelincir dari atas dan menyebabkan longsoran kecil yang hampir menjatuhkannya ke bawah. Dengan cepat, Rama memegang ranting pohon di dekatnya untuk menjaga keseimbangan. Longsoran itu berhenti, tetapi meninggalkan tanda peringatan bahwa medan ini sangat berbahaya. Setelah berhasil melewati longsoran, Rama menyadari bahwa suasana di sekitarnya menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung atau angin, hanya keheningan yang membuatnya semakin waspada. Di tengah suasana mencekam ini, ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah benda berkilauan yang tersangkut di ranting pohon kecil di sisi tebing. Rama berhenti untuk memeriksa benda tersebut, berharap itu adalah petunjuk baru. Benda berkilauan itu adalah gantungan kunci berbentuk bola sepak, yang Rama kenali sebagai milik Adi. Ia menggenggamnya erat dan merasa semakin yakin bahwa Adi masih berada di sekitar lembah ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Rama melanjutkan langkahnya, meskipun jalan yang harus ia lalui tampak semakin sulit dan berbahaya. Setelah menemukan gantungan kunci milik Adi, Rama merasa bahwa ia semakin dekat dengan keponakannya. Ia memperhatikan jejak kaki kecil di tanah yang mengarah ke jalur setapak sempit di tengah hutan. Jejak itu terlihat baru, meskipun sedikit tertutup daun kering. Dengan hati-hati, Rama mengikuti jejak tersebut, memastikan setiap langkahnya aman di medan yang semakin sulit. Harapannya kembali tumbuh, meski rasa lelah mulai menghampiri. Saat menyusuri jejak itu, Rama menemukan beberapa tanda kehidupan. Di dekat sebuah pohon besar, ia melihat sisa-sisa buah liar yang tampak seperti bekas gigitan. Rama segera mengenali bahwa buah itu biasa dimakan oleh anak-anak desa. Ia juga menemukan sebuah serbet kecil yang tampaknya digunakan untuk membersihkan buah tersebut. Tanda-tanda ini semakin meyakinkan bahwa Adi masih bertahan di lembah ini. Jejak yang diikuti Rama mulai membawa ke arah suara gemuruh air yang semakin jelas terdengar. Rama teringat cerita lama tentang air terjun tersembunyi yang pernah disebut Adi di buku catatan kecilnya. Dengan napas yang mulai terasa berat, ia mempercepat langkahnya menuju arah suara tersebut. Ia merasa bahwa titik ini akan menjadi kunci untuk menemukan keponakannya. Ketika Rama akhirnya tiba di dekat air terjun kecil yang tersembunyi di antara batu-batu besar, ia menemukan tanda-tanda jelas keberadaan Adi. Sebuah kaos kecil tergantung di cabang pohon, tampaknya dijemur untuk dikeringkan. Rama menyentuh kaos tersebut dan menyadari bahwa kain itu masih lembab. Ini berarti Adi mungkin masih berada di sekitar tempat ini, dan Rama segera mencari lebih lanjut di sekitar area air terjun. Di sekitar air terjun, Rama menemukan jejak kaki baru yang mengarah ke sebuah celah di antara batu besar. Jejak itu terlihat lebih segar dibandingkan jejak sebelumnya. Dengan penuh keyakinan, Rama memutuskan untuk masuk ke celah tersebut, berharap bahwa ia akan segera bertemu dengan Adi. Meskipun tubuhnya lelah, semangatnya semakin menguat karena ia merasa bahwa ia sangat dekat dengan keponakannya. Rama masuk ke dalam celah sempit di antara batu-batu besar yang mengarah ke bagian lebih dalam lembah. Jalur ini sangat sempit sehingga ia harus merangkak untuk melewatinya. Udara semakin dingin, dan kegelapan mulai menyelimuti sekitarnya. Lampu senter yang ia bawa hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Setelah melewati celah tersebut, ia tiba di sebuah area terbuka yang dipenuhi batu-batu besar. Namun tidak ada tanda-tanda keberadaan Adi. Keraguan mulai menyelimuti pikirannya. Setelah melewati medan yang sulit, Rama berdiri di tengah area terbuka. Namun, apa yang ia lihat hanyalah bebatuan besar dan pepohonan yang menjulang tinggi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada barang-barang milik Adi, tidak ada petunjuk baru.
Rasa putus asa mulai muncul di benaknya. Apakah ia sudah mengambil jalur yang salah? Apakah semua ini hanya harapan kosong? Rama duduk di salah satu batu besar, mencoba menenangkan pikirannya. Di tengah rasa putus asa, Rama mengingat suara tawa Adi yang sering memanggilnya, "Paman Pemberani." Kenangan itu memberikan dorongan bagi Rama untuk tidak menyerah. Ia bangkit dari tempat duduknya, mengelap keringat di dahinya, dan mulai memeriksa area itu lebih cermat. Meski tidak menemukan petunjuk baru, Rama memutuskan untuk terus bergerak maju, yakin bahwa Adi ada di suatu tempat di dekat sini. Saat melangkah lebih jauh, Rama mendengar suara gemerisik yang tidak biasa di belakangnya. Ia segera berhenti dan menoleh, tetapi tidak melihat apa-apa. Namun, suara itu terus terdengar, membuat Rama merasa bahwa ia tidak sendirian di tempat itu. Jantungnya berdegup kencang, tetapi ia mencoba tetap tenang. Hanya suara angin, pikirnya, meskipun keraguan mulai mengusik. Meski rasa takut dan kelelahan mulai menguasainya, Rama memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Ia tahu bahwa berhenti bukanlah pilihan, terutama ketika ia sudah sejauh ini. Dengan napas yang berat, ia terus berjalan, meskipun jalur yang ia tempuh semakin sulit. Rama menatap ke depan, berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan kembali ke desa tanpa membawa Adi bersamanya. Setelah berjalan tanpa henti di jalur yang semakin sempit, Rama melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah struktur sederhana seperti gubuk kecil tampak berdiri di bawah naungan pohon besar. Gubuk itu terlihat seperti tempat berlindung darurat yang dibuat dengan ranting dan daun. Rama mempercepat langkahnya, dengan perasaan campur aduk antara harapan dan kecemasan. Di dalam gubuk, Rama menemukan beberapa barang yang ia kenali sebagai milik Adi. Ada tas kecil dengan logo sekolah Adi, sepatu yang sudah kotor, dan beberapa buah liar yang masih segar. Ini adalah bukti kuat bahwa Adi pernah berada di sini belum lama ini. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Adi saat ini. Rasa lega dan khawatir bercampur menjadi satu di benak Rama. Di dalam tas kecil, Rama menemukan sebuah catatan yang ditulis dengan huruf besar-besar menggunakan pensil. Catatan itu bertuliskan, "Aku menunggu di tempat air terjun yang besar." Pesan ini membuat Rama yakin bahwa Adi masih hidup dan sedang mencari tempat yang lebih aman. Namun, hal ini juga berarti perjalanan Rama belum selesai, dan ia harus segera menuju tempat yang dimaksud. Waktu semakin berharga. Rama menyadari bahwa ia harus bergerak cepat sebelum hari semakin gelap. Ia meninggalkan gubuk tersebut dan mulai mengikuti arah aliran sungai yang ia yakini akan membawanya ke air terjun yang besar. Suara gemuruh air yang samar mulai terdengar, memberikan harapan baru. Namun, medannya menjadi semakin sulit dengan banyaknya batu besar dan jalur licin yang harus dilalui. Ketika Rama hampir mencapai air terjun, ia melihat sebuah bayangan kecil di kejauhan. Bayangan itu tampak seperti sosok anak kecil yang sedang duduk di atas batu besar. Rama mempercepat langkahnya, memanggil nama Adi dengan suara serak karena kelelahan. Sosok itu menoleh, dan wajah Rama dipenuhi rasa haru saat ia menyadari bahwa bayangan itu benar-benar Adi. Rama berlari menuju batu besar tempat Adi duduk. Ketika jaraknya semakin dekat, ia melihat Adi sedang memegang lututnya dengan tubuh yang gemetar karena kelelahan dan kedinginan. "Adi!" panggil Rama dengan suara penuh emosi. Adi menoleh dengan mata yang tampak lelah, tetapi begitu melihat wajah pamannya, air mata mulai mengalir di pipinya. "Paman Rama!" teriak Adi sambil mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Rama segera memeluk Adi dengan erat, merasa lega bahwa keponakannya masih hidup. Rama memeriksa kondisi Adi dengan saksama. Tubuh anak itu terlihat kotor, pakaiannya sobek, dan ada beberapa luka kecil di tangan dan kakinya. Adi menjelaskan bahwa ia terjatuh beberapa kali saat mencoba mencari jalan keluar dari lembah, tetapi ia bertahan dengan meminum air dari sungai dan memakan buah liar. Meski lemah, semangat Adi untuk bertahan hidup membuat Rama terharu. "Aku tahu paman akan mencariku," kata Adi dengan suara lirih. Setelah memberikan air minum dari botolnya kepada Adi, Rama memutuskan untuk beristirahat sejenak sebelum memulai perjalanan pulang. Ia mengumpulkan beberapa ranting kering di sekitar area untuk membuat api kecil agar Adi tetap hangat. Sambil duduk di dekat api, Rama mendengarkan cerita Adi tentang bagaimana ia tersesat dan perjuangannya untuk bertahan hidup. Meskipun kondisi mereka sulit, kehadiran api dan percakapan itu memberikan kehangatan dan harapan.
Rama menyadari bahwa mereka harus segera kembali ke desa sebelum malam semakin larut. Namun, medan yang berat dan kondisi Adi yang lemah membuat perjalanan pulang menjadi tantangan besar. Dengan hati-hati, Rama mengikat tali di sekitar tubuh Adi agar ia bisa membawanya dengan aman melewati jalur sempit. "Kita akan pulang, Adi. Bersiaplah untuk perjalanan panjang," ujar Rama sambil menguatkan hatinya. Dengan Adi di punggungnya, Rama memulai langkah pertama ke jalan pulang. Meski jalur yang harus mereka lewati gelap dan sulit, Rama tetap melangkah dengan hati-hati, menggunakan senter kecil untuk menerangi jalan. Di tengah perjalanan, Adi berbisik, "Paman, terima kasih sudah mencariku." Mendengar itu, Rama tersenyum meskipun tubuhnya lelah. "Kita keluarga, Adi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu," jawabnya dengan suara tenang. Rama melangkah perlahan melewati jalur berbatu yang licin dengan Adi di punggungnya. Setiap langkah terasa berat, tetapi ia tidak pernah berhenti. Nafasnya terdengar berat di tengah keheningan malam. Cahaya senter kecil yang ia bawa menjadi satu-satunya sumber penerangan di jalur gelap tersebut. Meski tubuhnya terasa lelah, Rama tidak membiarkan rasa putus asa menguasai dirinya. Adi di punggungnya mulai tertidur, memberikan Rama semangat untuk terus maju. Saat melintasi tanjakan curam, Rama merasakan tanah di bawah kakinya mulai goyah. Longsoran kecil terjadi, membuat beberapa batu besar meluncur ke bawah. Ia segera berpegangan pada batang pohon di dekatnya untuk menjaga keseimbangan. Dengan tenang, ia memastikan bahwa Adi tetap aman di punggungnya sebelum melanjutkan perjalanan. "Kita hampir sampai," gumamnya pada Adi yang masih tertidur. Setelah berjam-jam berjalan, Rama akhirnya melihat cahaya desa yang berkilauan di kejauhan. Ia merasa lega, tetapi masih harus melewati jalur terakhir yang penuh dengan semak belukar. Dengan hati-hati, ia melangkah melalui jalan tersebut, menyadari bahwa mereka hampir tiba di tempat yang aman. Cahaya dari desa menjadi simbol harapan yang memberikan kekuatan baru bagi Rama. Saat Rama akhirnya tiba di desa, penduduk yang masih terjaga menyambut mereka dengan sorak gembira. Ibu Adi berlari ke arah mereka sambil menangis haru, langsung memeluk anaknya yang masih lemah di punggung Rama. "Terima kasih, Rama," katanya sambil terisak. Penduduk desa memuji keberanian Rama, yang tidak menyerah meski menghadapi medan berbahaya. Malam itu, rasa lega dan kebahagiaan memenuhi desa Lembah Hijau. Keesokan harinya, Adi sudah mulai pulih setelah beristirahat di rumahnya. Rama duduk di depan rumah bersama keluarga Adi, memandang ke arah lembah yang sebelumnya penuh dengan bahaya. Ia merasa lega bahwa ia berhasil menyelamatkan keponakannya. "Terima kasih, Paman," kata Adi sambil tersenyum. Rama mengangguk, menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya tentang menyelamatkan Adi, tetapi juga menunjukkan bahwa cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga adalah hal yang paling berharga. Wow, gimana menurut kalian kisah ini? Dari perjuangan melawan medan berbahaya hingga momen haru yang penuh kehangatan, cerita ini menunjukkan kekuatan cinta keluarga yang luar biasa. Jika kalian merasa terinspirasi, jangan lupa untuk klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu bagian mana dari cerita ini yang paling menyentuh hati kalian. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap jaga semangat, dan teruslah menyebarkan kebaikan di dunia ini. Bye!